Play DJ. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head. I know I should sleep, but the voices in my head. Nerin, ya ampun lo kemana aja sih? HP mati apa dijual buat beli seblak level jahanam lu? Biasa aja kali, nggak usah pakai urat. Cas gue rusak. Apa sih lo? Muka lo no kayak dunia mau kiamat aja. Ngadi-ngadi lu. Gue punya hot news sumpah. Berita yang bikin lo serangan jantung mendadak. Kemarin sore gue liat Viera dibonceng Raka, cok. Demi apa? Ini dunia mau kiamat atau gue yang kurang asupan micin sih? Hah? Si ketos kulkas itu? Jangan halu. Lo paling salah lihat objek. Dia lihat cewek aja kayak lihat kecoa terbang. Mana mau dia bonceng cewek? Beneran Rin, astaga demi onta lagi diet deh. Viera naik ke motor gedenya, gue nggak mungkin salah lihat. Bahkan Raka nungguin Viera pakai helm. Manis banget. Duar. Bencong bencong. Ih, apaan sih berdua muncul kayak jelangkung, ngagetin aja kampret. Iya, temen lo tuh udah mulai ndak bener. What the hell? Apa? Raka antar pulang Viera? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Nggak bisa dibiarin ini skandal nasional. Ini beneran dia nggak ada ngomong apa-apa semalam. Fix ada yang aneh. Ayo kita interogasi si kulkas itu. Pagi guys, kok masih di sini? Ayo masuk kelas. Nanti telat loh. Bentar lagi mau bel. Viera, jujur, lo kemarin diantar pulang sama Raka kan? Hayo ngaku, ada hubungan apa lo sama dia? Nggak ada apa-apa kok. Dia nggak sengaja aja ngantar gue. Udah kesorean gue. Belum dijemput mama gue. Pasti ada apa-apa nih, Vi. Raka tuh spesies langka yang anti cewek garis keras. Lo itu cewek pertama yang naik motornya tanpa dilempar pakai kunci Inggris. Ada gila gue denger ini pagi-pagi. Tapi anaknya baik kok. Gue banyak ngobrol sama dia kemarin. Dia ternyata suka dengerin musik kronco loh. Rin, Raka suka kronco. Dan dia banyak ngobrol sama Viera. Fix kiamat, bukan lagi deket, tapi udah di depan gerbang sekolah. Nani? Banyak ngobrol. Vir, lo yakin dah Raka lagi ndak kesurupan? Dia lihat orang aja kayak mau nelen orang itu. Gila, fix. Radar gue mendeteksi anomali cuaca. Di luar panas, tapi di jok Raka kayaknya ada pemanas ruangan. Lo nggak dipelet kan, Vi? Atau lo nggak sengaja jatuhin kartu ATM terus dia jadi baik? Enggak lah guys, lucu deh kalian. Apaan? Ngobrol biasa kayak lo lapar nggak? Terus dia kasih gue permen jahe biar nggak masuk angin katanya. Orangnya lucu kok. Permen jahe? Sejak kapan Raka jadi bakul jamu? Nerin, denger tuh, Raka yang biasanya ngasih tatapan mati lo ke Raka sekarang bagi-bagi permen jahe. What the hell? Seriously? Permen jahe? Ya pantesan mulutnya pedas. Ternyata stok jahe di rumahnya melimpah toh. Tapi Vi, serius deh, lo gak ngerasa kayak mau digigit gitu? Enggak kok, malah pas turun dia
senyum, cuma bilang, besok-besok kalau lo nggak dijemput ortu lo, jangan berdiri di situ, kayak patung selamat datang aja, ganggu pemandangan. Kan itu kode, Fir. Bahasa aliennya Raka tuh artinya besok-besok tunggu gue aja, biar gue angkut. Lo pikir sampah diangkut-angkut? Gila. Raka, keluar lo. Jelaskan pada dunia apa benar lo jadi supir pribadinya anak baru. Kak, ayolah. Gue sebagai sahabat lo dari zaman kita ingusan sampai merasa tersakiti, lo bilang cewek ribet. Tapi kenapa Vira lo kasih tumpangan? Atau karena dia lucu, wangi stroberi, sedangkan gue bau knalpot gitu? Berisik. Nggak bisa. Gue butuh jawaban kenapa Viera coba. Karena dia ndak berisik kayak lo. Satu lagi, kalau dalam 3 detik lo belum keluar dari sini, gue kasih tugas bersihin kolam ikan pakai sikat gigi. Kaburian, kulkas lagi mode freezer. Ngeri, beku kita nanti. Oh, jadi ini muka anak baru yang gak tahu diri itu. Maaf, kakak siapa ya? Ganggu aja orang makan. Kenapa sih, Kak? Suka banget bikin orang susah. Gak usah so polos lo. Dia Devanka, cewek populer di sekolah ini. Lo tau Raka siapa? Dia untouchable dan lo anak baru udah berani nangkring di motor Raka, ha? Biasa aja kali, gak usah pakai urat. Pakai gebrak meja sekolah lagi. Ini meja sekolah, beda sama meja judi. Kenapa emang kalau Viera bonceng sama Raka? Masalah buat lo? Apa karena lo semua nggak dapet jatah jok belakang? Hei Nerin, lo jangan belain dia. Ini bukan urusan lo. Raka itu punya Devanka, lo tuh anak baru. Harusnya tahu diri dong, jangan mimpi ketinggian bisa deket sama si Raka. Bedanya sama lo apa ya? Lo juga ikut campur di sini. Dan satu lagi, Viera udah diantar sama Raka aja. Udah menang. Lo? Devanka pernah? Enggak kan? Mimpi lo yang ketinggian. Sorry ya Kak Devanka. Pertama gue nggak tahu Raka itu punya siapa. Emang dia barang punya kepemilikan. Yang kedua, dia yang nawarin gue tumpangan karena mama gue telah jemput. Kalau lo protes, harusnya sama Raka, bukan sama gue. Gue cuma dikasih tumpangan. Lo berani jawab gue? Lo tau nggak? Gue bisa bikin hidup lo gak tenang di sini. Aduh, ngeri banget loh. Hidup udah tenang gimana tuh, Kak? Mau diputusin aliran listrik rumah atau disantet online? Kak Devanka yang terhormat, denger ya. Daripada lo sibuk ngelabrak Viera, lo tanya sama diri lo sendiri. Emang Rakanya suka sama lo? Lo bakal nyesel udah deketin Raka. Lihat aja, kalian juga. Ancaman basi. Mending cabut lo bertiga sebelum gue asbun dan bikin mental lo semua kena di depan kantin. Ganggu orang makan aja lo. Pokoknya lo jauhin aja Raka. Anak baru gak tahu diri. Kak, makasih loh sarannya. Hati-hati Kak, banyak minyak di lantai sama kayak muka kalian. Lo berani banget nyeramahin gue. Anak baru bau kencur kayak lo gak pantas dikasih panggung di sini. Tangan lo dijaga ya. Gue di sini sekolah, bukan buat dengerin drama kepemilikan orang. Heh Viera, lo di sini tuh bukan siapa-siapa. Devanka, jangan main fisik. Norak tau nggak? Kalau mau adu mulut, ayo. Tapi kalau lo udah main fisik, jangan salahin gue. Kalau entar lo nangis di ruang BK. Lo nggak usah belain dia. Dia harus dikasih pelajaran biar nggak kegatelan sama cowok orang. Boy, Priscilla, mulut lo ya, mending buat lo makan kerupuk aja noh daripada buat fitnah. Viera nggak ngapa-ngapain, Raka yang mau nganterin dia pulang. Repot bener sih lo pada, budek tuh ya dari tadi. Mampus. Ups, jatuh deh makanya.
Mimpi itu jangan ketinggian, jatuh kan? Aduh, kasihan banget. Vera, astaga, lo nggak apa-apa? Lo sengaja kan ngajak ribut sama gue, ha? Gue pastiin lo gak bisa jalan ya hari ini. Oops, sorry. Makanya kalau jalan lihat-lihat dong. Jangan cuma bisa caper doang. Kurang ajar nih orang. Gue jeburin aja kali ya ke kandang buaya. Lo nggak apa-apa. Sini biar gue bantu bangun. Thanks. Lo mau gue laporin ke BK atau minta maaf atas tindakan lo yang gue lihat jelas tadi? Sabar, Ner. Jangan emosi. Biar kita urus masalah ini. Aduh, kenapa pacar gue jadi monster? Zero, apaan sih lo? Mau ngeledek gue, nggak lucu tau nggak? Dev, gue pikir lo punya kelas. Ternyata lo nyambut anak baru itu pakai cara kuno kayak gini, main fisik. Dia duluan yang ngusik gue. Gue gak akan kayak gini kalau dia gak berulah, Put. Raka bukan punya siapa-siapa, Dev. Itu nggak bisa jadi alasan. Dia jadi teman gue sekarang. Siapapun yang nyentuh dia, berurusan sama gue. Tuh denger Kak Devanka terhormat. Mampus, kalah telak kan lo. Lepas tangan lo dari dia. Santai, gue cuma bantuin dia yang jatuh karena kecelakaan sengaja sama fans fanatik lo ini. Lo semua gue kasih surat peringatan sekarang, atau mau gue jemput orang tua kalian ke sekolah besok pagi. Raka, ini gak kayak yang lo lihat. Ini dia duluan yang... Gue ndak butuh dongeng sampah lo itu. Lo ikut gue. Tapi gue mau. Nerin, lihat perebutan kekuasaan kulkas versus matahari lebih seru dari final Liga Champion, Cok. Diem, Ra. Gue lagi fokus. Maksud gue, lihat si Raka. Mukanya udah kayak mau nelan orang. Anjir, jaket kebesaran negara dikasih ke cewek. Sejarah baru. Fix. Raka udah nggak sehat. Dia ganti operator sistem. Thanks udah jagain dia, tapi sekarang dia urusan gue. Satu lagi, lo berani sentuh dia, jabatan gue sebagai ketos gue taruh buat mestinya lo keluar dari sekolah ini. Paham? Kayaknya drama hari ini selesai. Mau gue temenin beli minum, Ner? Biar nggak emosi lagi. Boleh?